Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat beragam. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.499 pulau dengan panjang garis pantai 95.181 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan kedalaman seluas 2,7 juta kilometer atau 70% dari luas wilayah NKRI. Cakupan geografis ini tentunya membuat Indonesia memiliki potensi yang kuat di bidang kelautan dan perikanan. Potensi sumber daya alam laut yang beragam dimiliki Indonesia, seperti halnya di Indonesia bagian timur, yaitu Kota Ambon, sebagai kota yang dikelilingi laut dengan cakupan teluk dan pesisir pantai atau sektor perikanan menjadi salah satu potensi strategis unggulan di Kota Ambon. Wilayah Kota Ambon memiliki sumber daya perikanan yang sangat potensial, baik dalam segi pemanfaatan maupun pengembangannya. Salah satu komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah ikan bubara. Nama ikan bubara sudah mempunyai tempat tersendiri di hati para penikmat ikan, khususnya di masyarakat Indonesia Timur. Tak ayal jika permintaan atas ikan bubara sangat tinggi hingga saat ini. Ikan bubara adalah sebutan untuk ikan kue dalam bahasa Maluku. Ikan ini merupakan salah satu jenis ikan permukaan atau pelagis. Ikan pelagis adalah kelompok ikan yang umumnya beraktivitas di lapisan atas permukaan air. Ciri utama dari jenis ikan ini adalah hidup secara berkelompok, dan semua kegiatannya selalu dilakukan secara bergerombol, seperti saat melakukan migrasi. Ikan pelagis adalah salah satu ikan dengan potensi ekonomi dan gizi yang sangat tinggi. Ikan ini dapat ditemukan di perairan Indonesia Timur seperti Ambon dan sangat terkenal karena kelezatannya. Selain terkenal karena kelezatannya, ikan bubara ternyata memiliki manfaat yang sangat banyak. Di antaranya memperkuat sistem imun, mempercepat pertumbuhan otot, mengurangi radang kulit, menjaga elastisitas pembuluh darah, menjaga penyakit kardiovaskuler, dan mengurangi kerutan di wajah karena kandungan vitamin D yang sangat tinggi, membuat kulit semakin halus dan cerah. Tidak hanya kandungan vitamin yang berguna untuk tubuh, kandungan gizi dalam ikan bubara sangat tinggi. Setiap 100 gram ikan bubara mengandung kalium 390 mg, kalsium 90 mg, zat besi 0,3 mg, natrium 390 mg, fosfor 90 mg, karbohidrat 4,9 gram, protein 14,7 gram, dan energi 100 kalori. Hal ini membuat ikan bubara menjadi primadona di antara komoditas laut lainnya di Kota Ambon. Ikan laut yang dikenal juga dengan sebutan giant trevally ini memiliki serapan pasar yang cukup tinggi, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Wilayah yang dikelilingi laut dan pesisir pantai juga mempengaruhi kuantitas konsumsi masyarakat terhadap hasil laut, terutama ikan bubara. Sayangnya hal ini tidak sebanding dengan ketersediaan komoditas tersebut. Selama ini ketersediaan ikan bubara masih tergantung dengan alam. Bahkan hasil tangkapan para nelayan terkadang hanya cukup untuk kisaran konsumsi pribadi. Di Provinsi Maluku, ikan bubara hampir setiap bulan sering ditangkap oleh nelayan dengan menggunakan jaring insang, jaring pantai, bubu, bagan, serta pancing. Namun ukuran ikan yang ditangkap rata-rata berukuran 100 gram dan hanya untuk dikonsumsi sendiri. Sangat jarang ditemui ikan bubara dengan ukuran yang besar dalam hasil tangkapan para nelayan. Sekalipun ada, jumlah tangkapan ikan dalam ukuran besar jumlahnya sangat terbatas. Laut ini kan tergantung musim juga. Kalau berapa banyak sih kalau dalam seminggu itu kan tergantung musim, Bu. Kadang-kadang kalau seminggu itu bisa mencapai sampai 5.000 ekor. Kalau musim ya, tapi kalau nggak musim juga nggak ada sama sekali. Jadi kosong, kalau nggak musim kosong sekali. Biasanya kalau bulan-bulan yang dimaksud itu ya biasanya pada awal September sampai ke Desember aja, itu pada umumnya musim-musim benih bubara. Kalau yang disiapin ya perahu sama jaring pukat ya, jaring pukat sederhana, terus sama ada penampungnya seperti
keranjang ikan. Nah itu kan buat tampung benih bubara. Terus kalau bilang dapat, nggak tentu juga. Kadang 1, kadang 1000, ya tergantung alam lah dan musim. Ya karena untuk wilayah timur ikan bubara itu menjadi satu primadona ya buat jenis ikan lain. Jadi kalau di Indonesia Timur itu biasanya khususnya Kota Ambon ya, ikan yang paling diminati itu ikan bubara. Sehingga nilai jualnya lebih tinggi daripada ikan-ikan yang lain. Sebenarnya banyak sih jenis ikan yang dibeli, tapi yang paling sering dibeli itu ikan bubara. Kalau Indonesia Timur ini banyak ikan, tapi yang paling penting itu bubara. Karena bubara itu kan ikan kelas. Kalau per ekor, kalau per kilo 1 kilo itu sampai 80 kalau mahal ya. Kalau 1 ekor ya ada yang 50, yang sedikit kecil, yang besar tuh 1,5 gitu. Untuk memenuhi kebutuhan pasar atas komoditas ikan bubara, perlu adanya perhatian khusus baik dari pemerintah setempat maupun lembaga terkait. Sehingga kendala atas jumlah komoditas ikan bubara mendapat solusi guna memenuhi kebutuhan pasar dan juga dapat membantu ekonomi daerah berkembang dengan lebih baik lagi. Masalah tersebut menjadi concern khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau DJPB yang terus mendorong peningkatan produktivitas budidaya ikan bubara atau carang SP. Kota Ambon ini ada 3 komoditas yang dibudidayakan, ikan kue atau bubara, kemudian ikan kakap putih dan ikan kerapu. Selama ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku telah melakukan beberapa program dalam rangka pengembangan perikanan budidaya ini. Salah satunya di tengah-tengah pandemi COVID kemarin ada masalah yang pembudidaya ini alami karena kita tahu dengan adanya pembatasan orang, penutupan restoran, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memasarkan hasil-hasil budidayanya. Dinas Kelautan dan Perikanan mengintervensi melalui pemberian bantuan pakan. Jadi kami memberikan pakan khusus untuk pembudidaya di Teluk Ambon ini sekitar 30 ton. Jadi pakan-pakan itu diberikan supaya membantu pembudidaya sehingga biaya operasionalnya itu tidak membengkak sehingga kelanjutan usaha budidaya ini bisa terus berlangsung. Kami juga memberikan bantuan berupa keramba jaring apung, mungkin ada di sekitar sini yang berwarna biru. Itu adalah keramba-keramba jaring apung bantuan daripada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Selain itu, untuk meningkatkan usahanya, kami juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan teknis perikanan budidaya, khususnya budidaya ikan di keramba, maupun pelatihan manajemen usaha, sehingga mereka ini selain terlatih secara teknis untuk budidaya ikan, tetapi mereka juga punya kemampuan untuk mengelola keuangan, memanage keuangan mereka sehingga keberlanjutan usaha budidaya ini bisa terus berlangsung. Dan setiap tahun selalu ada program-program ini kami lakukan. Serangkaian program dilakukan guna membuat pemecahan permasalahan yang bisa membantu komoditas ikan bubara di Kota Ambon menjadi meningkat dalam hal produktivitas. Balai Perikanan Budidaya Laut atau BPBL Ambon telah berhasil membuat inovasi baru terkait budidaya ikan bubara melalui kegiatan perekayasaan yang cukup panjang. Ikan bubara telah berhasil dibenihkan secara massal oleh tim teknis BPBL Ambon sejak tahun 2018. Setelah sebelumnya kebutuhan akan ikan bubara di pasar hanya dipenuhi oleh hasil tangkapan dari alam. Langkah BPBL Ambon ini ternyata sejalan dengan program pemerintah daerah Maluku yang akan menjadikan Teluk Ambon Dalam sebagai kawasan pengembangan keramba jaring apung dengan memberikan bantuan keramba jaring apung terhadap nelayan di sekitar Teluk Ambon. Mulai tahun 2007, kegiatan pembesaran ikan bubara di keramba jaring apung telah dilakukan di keramba jaring apung milik Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai dengan saat ini. Kita melihat dari animo masyarakat atas kebutuhan ikan bubara konsumsi. Selama ini kita mengetahui bahwa ikan bubara itu benihnya itu dapat dari alam pada musim-musim tertentu, antara musim dari bulan Januari sampai bulan Juni. Karena sesudah bulan Juni itu terbatas, tidak ada lagi benih. Karena tingkat permintaan yang cukup banyak, menjadi suatu tantangan buat kita. Kita BPBL Ambon itu ada kegiatan perekayasaan.
maka kita melakukan perekayasan dengan cara domestikasi induk dulu. Kita seleksi induk, kemudian kita siapkan sampai layak jadi induk, baru kita siapkan untuk melakukan pemijahan. Pemijahannya itu pun melalui 2 tahap. Tahap pertama itu dengan menggunakan hormon atau secara alami. Tapi sementara ini kita lebih banyak menggunakan hormon untuk merangsangnya. Ikan bubara ini ikan yang bersifat hemaprodit. Hemaprodit itu adalah terjadi perubahan kelamin dari antara ikan itu berbeda-beda. Kalau ikan bubara ini hemaprodit potandri. Dia dari kecil dengan ukuran 4 kilo itu masih berubah jantan. Sedangkan 6 kilo ke atas sudah betina. Kemudian kita harus seleksi juga mana yang sudah matang gonat, mana spermanya sudah bagus, baru kita melakukan penyuntikan atau pemijahan secara alami. Kita juga harus melakukan breeding, seleksi induk yang disiapkan. Mulai dari tingkat ukuran 5 cm, kita seleksi mana yang pertumbuhannya bagus, kita seleksi juga dari hasil budidaya, kita siapkan untuk induk ke depan, sehingga kebutuhan induk itu berkelanjutan sampai kebutuhan kita terpenuhi. Jadi induk itu harus berjalan kontinu. Kualitas perairan yang baik menjadi salah satu kunci dalam usaha pembesaran ikan bubara dan kondisi perairan Maluku yang sangat menunjang dalam memaksimalkan pertumbuhan ikan bubara. Hal ini menyebabkan kegiatan pembesaran ikan bubara di KJA berkembang dengan cepat di Kota Ambon. Model teknologi pembesaran ikan di keramba jaring apung ini ternyata mampu mendorong para pembudidaya di Teluk Ambon dan Kabupaten Seram bagian Barat, serta beberapa kabupaten lain di Provinsi Maluku, bahkan ke provinsi lain, untuk mengembangkan pembesaran ikan bubara dan meningkatkan pendapatan mereka. Pembesaran atau grow out ikan dalam kegiatan budidaya perairan bertujuan untuk menghasilkan ikan ukuran konsumsi. Teknologi pembesaran ikan yang sederhana, mudah dikuasai, dan relatif mudah menyebabkan kegiatan pembesaran ikan bubara di keramba jaring apung berkembang dengan cepat di masyarakat. Dalam kegiatan pembesaran, ikan didorong untuk tumbuh secara maksimum hingga mencapai ukuran pasar atau marketable size melalui penyediaan lingkungan media hidup ikan yang optimal dan pemberian pakan yang tepat. Jumlah, mutu, cara, dan waktu serta pengendalian hama dan penyakit juga menjadi prioritas utama dalam inovasi budidaya ikan bubara. Selain pertumbuhan individu, dalam pembesaran penting untuk menekan tingkat kematian ikan dalam wadah produksi, supaya biomasa produksi ikan dapat dicapai setinggi mungkin. BPBL Ambon sukses membenihkan ikan bubara secara massal melalui serangkaian uji perekayasaan yang cukup panjang. Keberhasilan tersebut menjadi terobosan penting dalam pemanfaatan varian jenis komoditas ikan yang ada di Indonesia. Bagi sektor perikanan budidaya, itu menjadi tambahan ragam jenis komoditas yang diperhitungkan di masa mendatang. Keberhasilan yang telah mampu dilakukan dalam pembenihan ikan bubara secara massal oleh BPBL Ambon adalah yang pertama di Indonesia, dengan kapasitas produksi benih ikan bubara yang mencapai 75.000 ekor per tahun. Keberhasilan produksi benih ikan bubara merupakan buah hasil perekayasaan yang cukup panjang. Walaupun pada awal riset dilakukan mendapat kendala, teknik pemijahan yang belum optimal, dan SR larva yang sangat kecil, yakni di bawah 1%. Namun saat ini, hal tersebut dapat diatasi dengan baik, sehingga saat ini budidaya yang dilakukan sudah mencapai angka produksi 1,5 hingga 2 juta butir telur dari setiap indukan. Keberhasilan ini tentu saja menghadapi banyak rintangan ya. Jadi di awal mula kami pelihara ikan bubara, kami yang pertama harus pahami seperti apa jenis kelaminnya. Ternyata kita pahami dia berubah dari jantan menuju betina. Setelah itu, untuk bisa mengetahui apakah ikan bubara ini matang gonat atau tidak, itu pun perlu waktu yang lama. Karena ikan bubara ini memiliki kelemahan, salah satunya adalah memiliki sisik yang sangat halus ya. Jadi sangat rentan. Apabila terlalu banyak dipegang atau ditangani, maka itu bisa menyebabkan luka, dan biasanya induk yang sudah luka itu akan sangat mudah untuk mati. Hanya butuh 2 atau 3 hari, ikan bubara itu bisa mati. Itu kendala yang sangat besar yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi di awal-awal kami melakukan proses untuk pemijahan bubara. Sampai akhirnya kami menemukan metode bagaimana caranya
penanganan induk bubara itu tidak perlu lagi ikannya luka. Ternyata ada. Kita bisa menggunakan pembiusan dengan suhu ataupun dengan obat bius yang memang diizinkan. Setelah itu kita bisa mulai mengetahui di mana tingkat kematangan gonad ikan bubara. Kemudian dengan kita mengetahui tingkat kematangan ikan gonadnya, maka kita sudah bisa melakukan penyuntikan. Mulailah kami berhasil dalam pemijahan ikan bubara, dan ternyata kendalanya adalah ikan bubara ini tidak matang gonad sepanjang tahun. Jadi seperti di alam, ikan bubara itu hanya matang gonad di awal-awal tahun saja. Jadi 3 bulan pertama setiap tahun. Kemudian apa sih penyebabnya? Kami pelajari ya. Ternyata berhubungan dengan cuaca. Jadi berhubungan dengan kondisi alam. Ketika memasuki musim hujan, di mana suhu air menjadi rendah, disitulah ikan bubara mulai berhenti untuk matang gonad. Sehingga kami mencoba lagi mencari cara, bagaimana caranya induk bubara ini bisa matang gonad sepanjang tahun. Sampai saat ini kami lakukan beberapa inovasi ya, mulai dari kami menggunakan heater untuk menghangatkan suhu air gitu ya. Kami juga memakai banyak formula pakan, mulai dari ikan segar, cumi-cumi gitu ya. Dan juga aneka formula vitamin, mulai dari vitamin E, vitamin B, vitamin C. Itu kami formulasikan, hingga akhirnya kami menemukan cara bagaimana bubara ini bisa memijah sepanjang tahun. Itulah tadi beberapa tantangan yang kami hadapi dan kendala, dan alhamdulillah kami sudah bisa lewati itu semua, sehingga saat ini bubara sudah bisa kita pijahkan sepanjang tahun, dan benihnya selalu tersedia di tempat kami. Pakan merupakan faktor penting dalam usaha pembesaran ikan. Tidak sekedar untuk mempertahankan kondisi tubuh ikan atau maintenance, tetapi juga untuk menumbuhkan jaringan otot atau daging, atau pertumbuhan somatik. Jumlah dan jenis pakan yang dikonsumsi atau intake pakan oleh ikan akan menentukan asupan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan daging. Untuk menambah daya tahan tubuh benih ikan, pada pakan dicampurkan dengan vitamin, mineral, dan minyak ikan dengan dosis 3 gram. Minimal pemberian vitamin, mineral, minyak ikan 2 kali dalam seminggu. Selain pakan, inovasi budidaya ikan bubara dipengaruhi elemen lainnya. Di antaranya adalah cara pengelolaan benih ikan dalam masa awal budidaya maupun dalam masa perawatan bibit. Seleksi benih ikan bubara dengan kriteria sehat, tidak cacat, pergerakan aktif, dan seragam ukurannya. Ukuran benih yang digunakan adalah 8 hingga 10 cm dengan berat awal kurang lebih 10 hingga 12 gram dengan padat tebar 30 ekor per meter persegi dan 40 ekor per meter persegi. Benih ikan bubara ditebar pada waktu pagi atau sore hari sesuai perlakuan. Sebelum ditebar, dilakukan aklimatisasi selama 5 menit atau sampai suhu air dalam wadah plastik sama dengan suhu air dalam jaring pemeliharaan. Dan ikan dikeluarkan secara perlahan, atau ikan akan keluar dengan sendirinya ke dalam jaring. Jadi keberlanjutan dari inovasi yang telah kami capai dalam usaha untuk produksi benih bubara adalah tentu saja kesinambungan ya. Yang pertama kesinambungan dulu, yang kedua adalah kapasitas produksi. Jadi memang kami cukup berbangga saat ini 2021 kami sudah bisa nyatakan bahwa Balai Perikanan Budidaya Ambon sudah mampu ya, memproduksi benih bubara sepanjang tahun. Jadi setiap bulan, setiap siklusnya sudah bisa diproduksi benih-benih. Tentu saja dengan keberhasilan ini kami semakin percaya diri bahwa kami akan mampu juga untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ya, yang awalnya kami masih belajar, kami sudah yakin, maka tujuan berikutnya dari inovasi ini adalah kita akan memperbesar kapasitas produksi. Harapannya dengan kita memperbesar kapasitas produksi, maka kami bisa menjangkau di seluruh masyarakat. Jadi kita bicara bukan hanya pembudidaya di Maluku, tapi kita bicara seluruh pembudidaya di tanah air. Memang sampai saat ini pun sudah banyak pesanan ya, mulai dari Manado, Kendari, bahkan Papua sekalipun, itu sudah banyak yang memang menanyakan, bisakah kami mendapatkan benih ikan bubara. Nah saat ini kami juga masih meminta maaf sama mereka, karena memang kapasitas produksi kami yang belum besar. Setelah ini, setelah kami yakin dengan teknologi yang kami miliki, maka memang langkah kami berikutnya adalah kita akan meningkatkan kapasitasnya. Harapannya adalah permintaan dari manapun kita bisa penuhi, seperti itu.
inovasi budidaya ikan bubara yang kami lakukan di Balai Perikanan Budidaya Ambon tentu saja sangat relevan dengan program pemerintah di Maluku ini, di mana pemerintah telah mencanangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Kami melihat bahwa potensi ikan bubara ini akan sangat besar kita kembangkan untuk mendorong keberhasilan budidaya di Maluku. Kami tentu saja sebagai salah satu UPT KKP yang berada di wilayah Maluku dan pada bidang budidaya, kami sangat yakin bahwa keberhasilan dari inovasi budidaya ikan bubara ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di mana masyarakat Maluku yang sekarang mulai mengenal budidaya dan mulai mengembangkannya akan sangat terbantu dengan adanya komunitas ikan bubara. Yang awalnya mereka butuh waktu cukup lama untuk pelihara ikan lain, ada ikan jenis-jenis seperti kerapu, mereka butuh waktu minimal 1 tahun untuk bisa dijual. Ikan bubara ini sangat cepat. Jadi bubara hanya butuh waktu 5-6 bulan sudah memasuki ukuran jual. Tentu saja ini sangat baik ya bagi para budidaya untuk mendorong mereka memperbesar usahanya. Dan kami yakin bahwa komunitas ini akan menjadi komunitas primadona bagi perikanan di Maluku maupun nanti di Indonesia pada akhirnya. Jadi optimisme ini kami sangat yakini bahwa ikan bubara akan menjadi komunitas primadona di Indonesia Timur maupun di Indonesia. Benih ikan yang dihasilkan atas inovasi budidaya tersebut saat ini tidak hanya didistribusikan untuk wilayah Kota Ambon, distribusi benih ke masyarakat maupun lembaga di daerah lainnya juga dilakukan guna melanjutkan edukasi budidaya ikan bubara. Keberhasilan dalam inovasi budidaya ikan bubara membuat masyarakat meningkatkan taraf ekonominya. Tidak hanya itu, produksi ikan yang meningkat membuat masyarakat semakin meningkatkan kreativitas dalam segi ekonomi. Salah satunya adalah Jeffrey Slamta, pelopor keramba jaring apung botol bekas yang saat ini mengembangkan usaha budidaya ikan bubara melalui binaan dari BPBL Kota Ambon. Usaha yang digelutinya kini menghasilkan ladang ekonomi baru untuk keluarganya, yaitu mendirikan sebuah restoran apung bernama Restoran Apung Emas Biru, dengan sajian ikan bubara dengan berbagai macam olahan yang sangat lezat. Ya, jadi itu saya pernah menonton sebuah acara di stasiun televisi juga. Ada satu orang Australia itu membangun pulau di atas laut. Dia menggunakan botol-botol bekas itu buangan-buangan sampah dari masyarakat. Saya terinspirasi di situ, akhirnya saya merancang bagaimana orang itu bisa bikin pulau. Berarti saya bisa membuat keramba jaring apung dari botol bekas. Dari situlah pada bulan Januari saya sudah mulai mengumpulkan botol, baik itu buangan-buangan sampah yang di laut maupun dari pembuangan di darat. Saya mencoba untuk mengumpulkan kurang lebih ada sekitar 4 bulan. Itu semua jenis botol yang sifatnya terapung itu saya kumpulkan, itu kurang lebih 32.000 botol. Botol apa saja. Dari hasil botol itu saya mencoba merangkai dia sampai menjadikan suatu bangunan keramba jaring apung yang mulanya itu terbentuk 4 kotak tahun 2019. Di situ juga saya mencoba bagaimana cara budidaya ikan untuk keramba jaring apung. Saya diberikan ujian bagi pihak balai, mereka memberikan bantuan benih saya itu ikan kerapu bebek atau kerapu tikus. Saya mencoba memelihara karena kapasitas jedahnya lama. Saya bertahan, jadi sambil itu saya membeli buku namanya Cara Budidaya Ikan. Saya setiap malam baca buku, hari Sabtu Minggu saya praktek. Setiap malam baca buku, hari Sabtu Minggu saya praktek. Selama 1 tahun saya belajar itu secara otodidak. Dari 2019 itulah saya mulai berjalan sampai sekarang. Jadi teknik KJI untuk pemeliharaan ikan itu saya belajar secara otodidak dari segi pemeliharaan. Kendala sih memang ada, karena ini konsepnya KJI ini kan di laut. Jadi yang pertama itu kalau gangguan alam, misalnya hujan berkepanjangan, itu dia berefeknya pada ikan-ikan kita di keramba jaring apung karena airnya keruh sehingga tingkat ikan-ikan kita tuh seringkali terkena penyakit dari bakteri, lewat bakteri, virus. Tapi sejauh ini konsep kami itu cara penanganannya kami menggunakan air tawar, cara sistem memandikan. Jadi ketika ikan itu kami ada bermasalah, kami tetap memandikan menggunakan air tawar. Ada jeda-jeda antara ikan
ikan-ikan itu ada punya waktu untuk kami mandikan per 1 bulan itu misalnya 2-3 kali kami mandikan ikan itu untuk mengantisipasi angka kematian. Nah, itu pertama dari gangguan alam curah hujan, yang kedua dari kondisi lautan. Biasanya gelombang kuat itu mengakibatkan KJA-nya kami sering itu rusak. Terus juga di jaring apung, keramba jaring apung kami seringkali itu ada jaring yang bolong, ikannya keluar. Itu kendala yang kami hadapi di lapangan. Tapi untuk penyakit ikan kami juga tetap berupaya pencegahan dan pengobatan. Kami lebih signifikan ke air tawar. Karena air tawar itu salah satu pencegah penyakit ikan dan tidak menggunakan biaya untuk pembelian obat. Jadi untuk ikan bubara ini atau ikan kue itu nilai ekonominya sangat tinggi. Lalu untuk rata-rata peminat ikan bubara lokal itu mereka peminat pasaran lokal itu lebih cenderung ke ikan bubara. Sebab dari segi tekstur dagingnya ikan bubara itu dia kenyal. Yang berikut dari segi pemasaran dapat, marketnya dapat. Kegemaran orang di Teluk Ambon atau di Maluku itu mereka lebih cenderung ke ikan bubara. Sehingga ikan bubara ini konsep kami tidak pernah putus budidayanya. Kami lebih senang karena pesanannya lebih banyak dari ikan-ikan yang lain. Dan rata-rata orang Maluku itu lebih senang, orang dari luar Maluku pun lebih senang ikan bubara atau ikan kue. Dari hasil dari produksinya maupun pemasarannya. Kami selaku nelayan pembudidaya, kami bersyukur sekali karena dari segi ekonomis kami mendapatkan benih itu dari Balai Budidaya Waheru. Yang berikut kalau itu kami beli sendiri itu pun terjangkau dari segi nelayan. Tapi kami juga sering diberikan spot dalam bentuk bantuan dari Balai Budidaya. Kalau kita buat perbandingan itu kalau ambil dari tempat lain di luar dari Maluku itu besarnya di biaya kosnya di biaya kargo. Tapi dengan adanya Balai Budidaya bisa mewadahi kami nelayan-nelayan pembudidaya di Maluku ini. Jadi kami tidak kesulitan dalam hal benih ikan bubara itu sendiri. Itu terwadahi. Saya kira kalau dampak positif itu ada dari pihak balai buat kami pembudidaya. Karena selama ini Balai Budidaya adalah induk kita nelayan pembudidaya. Ibaratnya orang tua kita di sana, karena tanpa Balai Budidaya, kami pembudidaya nelayan-nelayan pembudidaya ini tidak bisa meningkatkan ekonomi taraf hidup keluarga kami, karena kami tetap disuplai oleh dari pihak Balai Budidaya. Dukungan sportnya ke kami, nelayan, bantuan. Untuk Balai Budidaya sendiri kami tetap menjalin hubungan kerjasama yang baik sehingga nelayan-nelayan pembudidaya kami sendiri itu bisa meningkatkan ekonomi keluarga, taraf hidup keluarga kami. Salah satu contoh saya selaku pelaku usaha budidaya nelayan, dari hasil budidaya ini saya sudah bisa bangun kamar kos 10 kamar. Anak saya tahun depan sudah jadi dokter. Itulah dari hasil produksi ikan dan tidak terlepas tangan dari pihak pemerintah dalam ini Balai Budidaya maupun Dinas Perikanan Provinsi.